Hai, akhirnya untuk pertama kalinya saya membuat video ini khusus untuk saya taruh di IGTV ya. Pengen sharing apa sih Bu Bek? Saya tuh beberapa waktu yang lalu dikirimin nih sama salah satu sahabat saya ada di Hong Kong, Fanny Sumitro namanya. Entahlah dia dapat dari mana, tapi dia mengirimkan kepada saya satu apa ya, rangkaian kata-kata yang buat saya tuh bagus banget. Saya udah pengen share dari kemarin-kemarin, tetapi baru dapat kesempatan hari ini. Please allow me to read this for you. Judul tulisannya We Are Not in the Same Boat. Dan sayang sekali ini nggak ada, jadi penulisnya itu anonymous ya, nggak ada nama penulisnya, but this is a very very good writing. We are not in the same boat. I heard that we are in the same boat, but it's not like that. We are in the same storm, but not in the same boat. Your ship can be shipwrecked and mine might not be. Or vice versa. For some, quarantine is optimal. Moment of reflection, of reconnection. Easy in flip-flops with a whiskey or tea. Or, for me, iced coffee. For others, this is a desperate crisis. For others, it's facing loneliness. For some, a peace, rest time, vacation. Yet for others, torture. How am I going to pay my bills? Some were concerned about the brand of chocolate for Easter. Well, this year there were no rich chocolates. Others were concerned about the bread for the weekend, or if the noodles would last for a few more days. Some were in their home office. Others are looking through trash to survive. Some want to go back to work because they are running out of money. Others want to kill those who break the quarantine. And some need to break the quarantine to stand in line at the banks. Others to escape. Others criticize the government for the lines. Some have experienced the near death of the virus. Some have already lost someone from it. Some are not sure their loved ones are going to make it. And some don't even believe this is a big deal. Some of us who are well now may end up experiencing it, and some believe they are invaluable and will be blown away if or when this hits someone they know. Some have faith in God and expect miracles during this 2020. Others say the worst is yet to come. So friends, we are not in the same boat. We are going through a time when our perceptions and needs are completely different. And each one will emerge on his own way from that storm. Some with a tan from their pool. Others with scars on the soul for invisible reasons. But it is very important to see beyond what is seen at first glance. Not just looking, more than looking, seeing. See beyond the political party, beyond religion, beyond the nose on your face. Do not underestimate the pain of others if you do not feel it. Do not judge the good life of the other. Do not condemn the bad life of the other. Don't be a judge. Let us not judge the one who lacks as the one who exceeds him.
We are on different ships trying to survive. Let everyone navigate their route with respect, empathy, and responsibility. And once again, the author unknown. Jadi ini bukan tulisan saya, sama sekali bukan. Saya hanya membacakan karena saya suka banget isinya. Jadi teman-teman, kenapa saya bacakan ini? Saya ambil kesempatan nih ya untuk membacakan ini. Kalau teman-teman tadi mendengarkan dengan baik, dengan seksama, dan kalau nggak jelas juga bisa diulang-ulang lagi. Tapi yang saya lihat di era pandemik COVID-19 ini, kita itu menjadi bagian masyarakat udah jadi apa ya, serba galak tau nggak? Jadi serba galak, terus gampang menilai orang, ngejudge orang. Nih contoh aja, contoh gampang banget. Orang posting makanan, dibilang ngapain posting makanan, ya. Ada loh orang-orang sebagian yang udah nggak makan, ya kan? Nggak bijaksana deh posting makanan, ya. Orang ya posting sukacita gitu ya, mencoba untuk positif menikmati suasana. Ya it happen, ada orang mampu, ada orang biasa-biasa aja, dan ada orang susah. Ada orang kaya banget, ya. Ada orang kaya banget dan seneng menunjukkan kekayaannya. Ada orang biasa-biasa aja atau kaya banget juga nggak suka menunjukkan. So, saya tuh ngelihatnya kita ini sekarang sangat gampang menilai hidup orang. Jadi, saya pengen ngajak nih kita semua untuk di masa-masa sekarang, ini tepat banget loh. Seperti yang saya pikir, yang ada di tulisan ini. Pertama, kita harus bisa belajar berempati. Sebenarnya sih udah mesti punya empati dari dulu-dulu. Oke, karena empati juga merupakan salah satu kunci kesuksesan berkomunikasi. Tapi banyak orang yang masih belum punya itu empati. Apa sih empati? Empati itu adalah bagaimana kita bisa mencoba menempatkan diri kita di posisi orang lain. So, we look at things, ya, not only through our own perspective, tapi juga perspektif orang lain. Jadi empati dan respect itu selalu bergandengan tangan. Oke? Jangan menghakimi. Kita nggak tahu orang tuh lagi menghadapi apa. Dan jangan pernah pakai ukuran kita kepada orang lain. Belum tentu klop, belum tentu sama. Oke? Yang susah buat orang belum tentu susah buat kita. Yang buat kita susah belum tentu susah buat orang lain. Jadi jangan menghakimi, oke? Kemudian jangan pakai ukuran yang Anda anggap atau kita anggap tuh, ini udah paten deh ukurannya pasti di mana-mana sama begitu. No, apalagi yang terkait dengan perasaan dan hidup orang, oke? Jadi cuman pengen nih mau nyampein ini aja pakai catatan kecil. Jadi sekali lagi, yang menyakitkan, menyedihkan, menyenangkan untuk kita belum tentu sama untuk orang lain. Demikian juga sebaliknya. Karena itu, cobalah untuk mengerti. Tahan mulut kita, tahan jempol kita. Apalagi ini lagi bulan suci Ramadan. Untuk sebagian saudara-saudara kita yang beragama Islam, ya, ini adalah benar-benar bulan suci di mana mestinya kita ngumpulin pahala dan bukannya ya membuat atau menambah dosa. Benar gak sih? Nah, jadi tahan komentar, jangan julid, biarin aja orang pada ngapain kek, ya. Ya boleh kita punya persepsi sendiri, tapi jangan langsung menghakimi. Itu sih yang pengen saya ajak untuk semuanya. Karena kita semua itu memang sedang menghadapi masa yang sangat sulit. Masa pandemi COVID-19 ini susah banget loh. Dan kalau ada orang-orang yang kelihatan selalu gembira, selalu bersuka cita, kita lihat deh. Ya mungkin dari mereka lah kita bisa belajar bagaimana menghargai hal-hal yang masih patut dan layak kita anggap menjadi berkat.
dalam kehidupan kita yang tengah sulit ini. So, everyone, I only would like to ask you to do a very, very simple thing. Be kind. Kuncinya itu sih. Just be kind. Berbaik hatilah. Bermurah hatilah. Be kind to others, especially be kind to yourself. Jadi, mudah-mudahan apa yang saya sharekan hari ini, tadi tulisannya yang udah saya bacain, bisa dimengerti dengan mudah, bisa diambil hikmahnya. Yuk kita belajar berempati, menghargai orang lain, jangan gampang menghakimi, dan biar aja. Biarkan orang lain menikmati hidupnya, dan jangan sampai kita terlalu mengawasi orang lain sehingga kita lupa menikmati hidup dan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, itu aja dari saya. I would like to wish everyone a very good day, good life, stay healthy, stay happy, and stay safe. At the end of everything, for this moment, just stay at home. Kita akan melewati ini semuanya kok dengan baik. Percaya itu aja. Kadang-kadang apa yang ada di hadapan kita nggak bisa kita ngerti. Benar? Tetapi tetap percaya bahwa semuanya akan berakhir dengan baik. Thank you all. Be kind. Bye-bye.